Ada surat geledahannya Bu ya? Ada, udah kita lihat surat geledahannya Pak. Iya, bentar dulu. Hanya handphone. Iya, tahu. Kita kasih tanda terimanya, kalau abang bisa keberatan, ada upaya hukumnya Bang. Mau perapi. Bu, mana mama? Kalau perapi digasihkan aja nih dia, Pak. Izin Pak. Kalau Bapak tidak merasa Pak, izin kemudian ya. saya trauma dengan bahasa pada saat diklarifikasi. Dengan jawaban yang saya baca 2 kali, dengan hasil yang sana tidak sama undang. Biar kemudian tahu. Iya. Tanda tangan palsu ada juga loh Pak. Tapi hasil jawaban saya yang saya tanda tangan tidak sama dengan saya yang diperlihatkan di sana. Bahkan Bapak yang berubah. Kok rubah? Yang membuat yang pertanyaan dan jawaban kan dia yang ngeprint. Tadi jawaban yang di sini yang di print malam itu tidak sama dengan yang di sana. Ada upaya hukumnya. Silakan. Kalau tidak yang ngutip uang narkoba itu yang lebih parah. Kenapa saya harus seperti saya jadi saksi? Sekarang saya tersangka Pak. Aduh itu kayak saya gimana Pak? Duduk dulu. Kenapa? Itu ada bibit. Kong ambil minum obat. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Walaupun bukan satu wawancara, memang sebenarnya saya pengen tenang dulu, ya. Tapi nanti ke depan pasti tidak ada. Gitu ya. Iya, memang saya belum stabil deh. Siap. Kami paham. Ya, nanti ke depan masih saya minta kontaknya aja. Oh ya, saya kebetulan tadi hubungi Pak Rudiana tapi centang Pak. Nanti saya minta ulang kontaknya aja ya. Ya. Terus sama ini Pak, kebetulan kan beredar informasi juga, ini konfirmasi aja Pak. Informasi kalau ternyata 7 orang ini penangkapan di bawah Pak Rudiana, betul ya Pak ya? Mungkin nanti saja ya Pak ya. Memang hari ini tetap kita koordinasi kemungkinan, bukan saja mau. Mampu udah bisa ya. Saya sebentar kan tenang dulu biar pasti nanti ke depan saya menyampaikan. Oke. Soalnya itu yang beredar takutnya liar juga kan ya Iya, Pak. itu nanti saya minta media juga pasti. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Kami cukup yang mengalami selama 8 tahun saya berupaya untuk sabar, dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang, dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap. Saran Hotman Paris untuk tersangka Peggy di kasus Vina Cirebon,
saya tidak mengatakan apakah Peggy bersalah atau tidak bersalah. Yang jelas katanya Peggy itu adalah tersangka DPO yang kemudian ketangkap. Apakah benar atau tidak, no comment. Namun masyarakat benar-benar ingin tahu aspek hukumnya kasus ini secara mendalam. Maka diperlukan pengacara-pengacara yang bereputasi tinggi, yang bukan pengacara nimbrung, bukan pengacara yang sering dipecat oleh kliennya. Hotman Paris mengusulkan agar ex-tim pengacara Prabowo di MK, yaitu Yusril dan Otto Hasibuan, agar berkenan mau jadi pengacaranya Peggy, ya, agar benar-benar terbuka kasus ini, agar masyarakat puas untuk mendapatkan jawabannya. Hotman tidak bisa mewakili Peggy karena Hotman sudah menjadi kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Tapi jangan sampai libatkan pengacara-pengacara yang moral-moral pinggiran, yang sering dipecat oleh kliennya, yang sering minta duit sama kliennya, sana sini pasang kaki dua. Karena sekarang ini ada beberapa oknum pengacara yang mulai nimbrung, pengen masuk, pengen ngetop seperti Hotman, ya. Jadi saran saya agar Pak Yusril dan Otto Hasibuan dan tim kuasa hukum Prabowo di MK mau jadi pengacara dari Peggy untuk membuktikan apakah Peggy itu bersalah atau tidak. Kita perlu pengacara pintar dan reputasi tinggi, bukan pengacara murahan yang mau nimbrung, mau ikut masuk loh. Jadi polisi singkat kata saja, semoga ini omongan saya ini sampai ke telinganya Bapak Presiden. Hukum ini tolong jangan dikorbankan kuli bangunan, jangan dikorbankan orang yang di penjara itu. Betul, mereka itu dibayar. Salah satunya yang bertahi lalat itu, satu yang bertahi lalat itu saya tahu, dia betul mengenal betul ya uang itu karena dia menerimanya. Ya, saya udah bilang ini semuanya karena uang. Uang itu menerimanya dari orang yang berjenggot itu, ya, yang berlagak menjadi penangkap Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan kemarin. Itulah tolong buat Kapolri, ya, kepolisian, tolong itulah orang salah satunya harus mengusut ini. Jangan dibungkam pakai uang. Dia, ya, itu yang menangkap Peggy Setiawan. Orang ini, nih, coba saya nanti ya, saya screenshot ini, yang namanya fotonya ya, coba bisa kita tempelkan nggak di sini ya. Nah, itulah salah satu orangnya, kunci utamanya agar hukum ini bisa tertegak luas. Ya, jangan memfitnah yang lainnya. Geng-geng motor itu sebagai Peggy Setiawan dan anak-anak dari mantan siapa namanya itu bupati itu ya. Betul, mereka tidak memukul, ya, mereka tidak memukul, tapi mereka ini dibayar seorang bandar bubuk itu melalui kapal yang ditangani oleh orang tuanya Eki, yaitu Rudiana. Ya, saya tolong ya, selamatkan yang namanya bapak itu, seorang orang tua Eki ya. Ini dalam pengawasan seorang jenderal berpangkat, karena backingan bandar itu orang berpangkat tinggi di kepolisian negara kita ini. Ya, itulah bobroknya hukum di Indonesia. Ya, jadi untuk bapaknya Eki, ya, yaitu bapak itu Rudiana, saya mohon ya, ini kasus anaknya betul dia udah menutup, tapi kasus yang diketahui oleh bapak mohonlah dibuka mulut. Salah satu kuncinya orang yang dari mantan caleg PKS ya, kalau nggak salah itu, pokoknya dari PKS itu asal mulanya. Orang yang berjenggot itu yang menangkap Peggy Setiawan itu tolong diinterogasi, tahanlah sampai sekarang ini agar terkuat. Semuanya akan terkuat apabila kepolisian berani, punya mental, Kejaksaan Agung bisa menginterogasi yang namanya orang tersebut itu ya. Saya bukan dukun, bukan siapa ya, saya orang biasa, tapi Allah lah yang ngasih tahu itu ya. Salah satu jalan semua ini
Allah yang menurunkan itu. Peggy Setiawan alias Peron ini harus mendapatkan seorang advokat yang handal, ya. Atau ya, bukan advokat yang abal-abal, ya, supaya jelas haknya dibela dengan baik. Yang kedua, Peggy alias Peron dijauhkan dari tindakan-tindakan penekanan, apalagi tindakan fisik yang hanya untuk mendapatkan pengakuan. Kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon bersama pacarnya Eki terjadi pada Agustus 2016 lalu. Kasus ini memang belum tuntas sehingga orang-orang yang diduga dekat dengan mendiang Vina terus dicari untuk ditanyakan kesaksian dan keterangannya. Sudah hampir 2 pekan Peggy Setiawan ditangkap polisi. Buruh bangunan ini diduga jadi tersangka kejadian Vina Cirebon pada 2016 silam. Namun sejumlah bukti menunjukkan Peggy tak terlibat. Akankah ia bebas? Peggy Setiawan, pria asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat itu diringkus polisi karena dianggap terlibat dalam kasus terhadap Vina yang terjadi pada tahun 2016. Mengetahui putranya diamankan polisi, Kartini sang ibunda tak bisa berbuat banyak. Ia yakin betul anaknya yang sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan tak terlibat dalam peristiwa tersebut. Di Polda waktu saya mau pulang saya bilang, "Nak, yang sabar, ini adalah ujian. Kamu melakukan pembunuhan nggak?" "Nggak mah, saya niat kerja buat nafkahin adik-adik saya," ungkap Kartini menirukan percakapannya. Ungkap Kartini menirukan percakapan dengan Peron. Percakapan penuh haru ini terjadi saat Kartini menemui Peron. Ibu dan anak itu saling melontarkan kalimat penyemangat. Kartini pun berpesan agar Peron teguh dalam pendirian. Ia yakin putranya akan kembali ke rumah meski entah kapan waktunya. Di lain sisi, kuasa hukum Peron, Sugiyantini, mengaku heran dengan proses penangkapan yang dilakukan polisi. Sebab katanya saat terjadi kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016, Peggy Setiawan sedang berada di Bandung. Namun kala itu kediaman Peggy pun sempat digeledah. Bahkan menurut Sugiyanti, pada penggeledahan tahun 2016 lalu, petugas juga turut menyita sepeda motor di kediaman Peggy. Kejanggalannya pada tahun 2016, Peggy digerebek di rumahnya. Namun Peggy tidak ada di tempat, karena memang dia sedang berada di Bandung. Saat kejadian itu juga, memang dia berada di Bandung. Ia lalu mempertanyakan mengapa polisi tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap Peron. Padahal katanya, tak sulit untuk mencari keberadaan Peggy yang lokasinya berada di Bandung. Kenapa kok perkara ini terhenti? Padahal kan sudah dilakukan penggerebekan dan sudah diberitahukan bahwa Peron sedang berada di Bandung. Ia sedang bekerja sebagai buruh bangunan. Kenapa prosesnya tidak dilanjutkan saja? Kan menangkap seorang Peggy tidak susah, ucap Sugiyanti. Sugiyanti yakin jika Peron yang kini ditangkap bukan pelaku dalam kasus Vina dan Eki, sebab menurutnya saat peristiwa yang dialami Vina dan Eki, Peron sedang berada di Bandung. Bahkan katanya Peron tidak mengenal sama sekali kedua korban. Hal itu diungkapkan setelah ia berkomunikasi langsung dengan Peron untuk menanyakan perihal kasus pembunuhan itu. "Aku sudah berbicara langsung dengan Peron. Aku tanya, kamu benar melakukannya?" Lalu ia menjawab, "Tidak, aku tidak melakukannya," ungkap Sugiyanti menirukan percakapan mereka. Dia bilang tidak kenal. "Kemarin juga saat di Polda, kamu benar nggak kenal sama Eki?" Katanya nggak kenal, kata Sugiyanti menirukan percakapan dengan Peggy. Begitupun dengan Vina. Menurut Sugiyanti, Peron juga tidak mengenal sosok Vina. Dengan Vina sama sekali tidak mengenal, ungkap Sugiyanti. Meski begitu, penyidik Polda Jawa Barat tetap melanjutkan pemeriksaan pasca penangkapan Peron yang diduga DPO pembunuhan Vina dan Eki.